warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ulika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdaril azim. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Abi Amir Mahmud, yang kami hormati orang tua kami Bapak Johari, Ibu Rohimah beserta keluarga, yang kami cintai adik-adik sekalian. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan masih banyak lagi nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa hadir dan berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka kita bertolabul ilmi. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita curahkan ke harimau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan umat kita selaku umatnya. Mudah-mudahan yaumul kiamah nanti kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya robbal alamin. Baik, mari sama-sama kita mulai saja acara pada malam hari ini, kajian kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Abi Amir Mahmud mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kita dan dapat kita mengerti, dapat kita pahami, dan bisa kita terapkan nanti di kehidupan kita sehari-hari. Mari sama-sama kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara ini dapat barokahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hajihi niyya wa ala kulli natin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk acara selanjutnya yaitu pembahasan kitab Safinatun Najah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Abi Amir Mahmud. Kepada beliau kami persilakan. Shallu ala Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وزوجه وذريته وإلى أرواح سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى باقي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yumiddu man ata'ahu binusril mubin wa yuzazi man jahada fi sabilihi bil fawzil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati Ustadz Sobari beserta keluarga besar, kita doakan mudah-mudahan sehat lahir batinnya, banyak rezekinya,
mudah segala urusannya. Semoga majlis ini Allah berkahi, majlis ini Allah rahmati, ilmunya manfaat berkah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga para santriawan wa santriawati, mudah-mudahan apa yang kita kaji ini besar manfaatnya buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mubasyarah faqat, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutut tayammumi asyaratun. Syurutut tayammumi, beberapa syarat tayamum. Syurutut tayammumi, beberapa syarat tayamum. Syurutut tayammumi, beberapa syarat tayamum. Asyaratun 10. Asyaratun 10. Asyaratun 10. Ayakuna bahwa ada. Ayakuna bahwa ada. Ayakuna bahwa ada tayamum. Ayakuna bahwa ada tayamum. Biturobin, dengan tanah. Biturobin, dengan tanah. Wa ayyakuna dan bahwa ada tayamum. Wa ayyakuna dan bahwa ada tayamum. Aturabu, tanah. Aturabu, tanah. Tahiron, yang suci. Tahiron, yang suci. Wa alla yakuna. Wa alla yakuna dan bahwa tidak ada tanah. Wa alla yakuna dan bahwa tidak ada tanah. Mustakmalan, yang mustakmal. Mustakmalan, yang mustakmal. Tahu mustakmal? Yang sudah dipakai, mustakmal namanya. Wa alla yukhalitahu. Wa alla yukhalitahu dan bahwa tidak tercampur apa tanah. Wa alla yukhalitahu dan bahwa tidak tercampur apa tanah. Dakikun, tepung, bukan daki. Dakikun, kalau daki mah kita busik. Ini dakikun, tepung. Dakikun, tepung. Wanahuhu dan seumpamanya tepung. Wanahuhu dan seumpamanya tepung. Wa ayyaksidahu. Wa ayyaksidahu dan bahwa bermaksud bertayamum. Wa ayyaksidahu dan bahwa maksud bertayamum.
wa ayam saha dan bahwa mengusap seseorang, wa ayam saha dan bahwa mengusap seseorang, wajhahu kepada wajahnya seseorang, wajhahu kepada wajahnya seseorang, wa yadaihi dan kedua tangannya seseorang, wa yadaihi dan kedua tangannya seseorang. Bidor bataini dengan dua kali tepukan, bidor bataini dengan dua kali tepukan. Wa ayyuzila, wa an yuzila dan bahwa menghilangkan seseorang, wa ayyuzila dan bahwa menghilangkan seseorang, an najasata kepada najis, an najasata kepada najis, awalan di dalam pertama, awalan di dalam pertama. Wa ayyastahida, wa ayyastahida dan bahwa wa ayyastahida dan bahwa beristihad seseorang, wa ayyastahida dan bahwa beristihad seseorang, fil kiblati di dalam kiblat, fil kiblati di dalam kiblat, qablahu sebelum tayamum, qablahu sebelum tayamum. Wa ayyakuna dan bahwa ada, wa ayyakuna dan bahwa ada, at-tayamumu apa tayamum, at-tayamumu apa tayamum ba'da dukhulil waqti, ba'da dukhulil waqti di dalam setelah masuk waktu sholat, ba'da dukhulil waqti di dalam setelah masuk waktu sholat. Wa ayyatayammama, wa ayyatayammama dan bahwa bertayamum siapa seseorang, wa ayyatayammama dan bahwa bertayamum siapa seseorang, likulli fardin bagi setiap sholat fardu, likulli fardin bagi setiap sholat fardu, likulli fardin bagi setiap sholat fardu. Baik, alhamdulillah malam hari ini kita bisa kembali untuk sama-sama mengkaji ini kitab setelah Ramadan. Mudah-mudahan
Ramadan kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Baik, syurutut tayamumi asyaratun. Syarat-syarat tayamum asyaratun ada berapa? 10. Ada yang tahu nggak apa itu syarat? Ada yang tahu nggak apa itu definisi syarat? Kalau tahu nanti pulang belakangan. Ada yang tahu nggak apa itu syarat? Ini pernah Abi kupas sedikit dulu dalam syarat dan rukun. Apa syarat? Anak mau masuk sekolah, syaratnya fotokopi KTP, kakak, duit dan lain sebagainya. Itu syarat. Orang mau ngaji, syaratnya yang perempuan pakai jilbab tutup aurat, laki-laki pakai peci tutup aurat. Itu syarat namanya. Ya. Jadi syarat singkatnya itu sebelum melakukan ibadah, itu syarat. Ya. Jadi apa syarat? Apa syarat? Sebelum melakukan ibadah. Itu yang singkatnya, sebenarnya panjang. Ya, cuman Nabi ngambil singkat supaya lebih paham. Ya, jadi kalau syarat sebelum melakukan ibadah, itu syarat namanya. Kalau tayamum apa tayamum? Kalau tayamum apa? Hah? Kalau tayamum apa? Tayamum apa? Tayamum ibadah pakai apa? Tanah. Itu singkatnya tuh. Ya. Tayamum ibadah pakai tanah atau debu. Ya. Nanti syarat-syaratnya dijelasin satu-satu. Nah, orang yang bertayamum ini alternatif terakhir setelah nggak bisa berwudu. Alternatif terakhir udah nggak ada lagi. Ya, bab pembersih daripada setelah tayamum orang ada. Ya, bab pembersih dari tayamum setelah tayamum kagak ada. Pokoknya wudu tayamum, tayamum wudu udah. Makanya disebut dengan tayamum itu disebut dengan selemah-lemahnya bersuci. Tayamum disebut. Ada sebagian ulama fikih yang mengatakan tayamum itu selemah-lemahnya bersuci. Artinya yang lebih utama bersuci adalah berwudu. Nah, itu udah paling utama, udah nggak ada lagi. Ya. Makanya wudu itu airnya itu air wudu, air obat sebetulnya. Cuman yang benar wudunya. Air wudu itu air obat. Orang kelilipan wudu aja, cuman jangan merem wudunya, melek. Abi hari Rebo kemarin ke Ciseeng, ketemu Sohib teman pondok dulu, teman satu kamar, teman satu kelas dulu. Itu dia matanya kelilipan. Pertama kiri sehat, sekarang yang kanan bengkak. Kata gurunya, kalau wudu lagi basuh muka jangan merem, melek aja katanya. Karena air wudu itu air obat. Bayangin. Ya. Makanya orang yang sering berwudu mukanya bercahaya. Orang yang sering berwudu mukanya kelihatan. Kelihatan enggak? Kelihatan. Kayak perempuan tuh kelihatan mukanya. Lihat perempuan mukanya tuh terang, masya Allah, ada lampu. Ya, laki-laki apalagi jidatnya, ya terang. Ya, makanya orang yang berwudu itu kelihatan dari mukanya. Ya, mukanya itu walaupun hitam tapi nggak kelihatan hitam, terang aja kelihatannya. Orang yang sering berwudu tuh, apalagi orang putih mentereng, ya kena matahari merah. Ya, orang hitam kalau sering berwudu, masya Allah, terang. Ya, nggak percaya ntar buktiin. Sahabat Nabi Bilal bin Rabah itu hitamnya masya Allah. Ya, orang Indonesia hitam nih, kalau ada jamaah yang laki hitam nih masih kalah hitam sama Bilal bin Rabah. Ya, kita kan hitamnya sawo
dibilang sawo matang kagak, sawo busuk kita. Ya, itu lebih hitamnya Bilal, tapi dengan asar dia wudu mukanya bercahaya. Ya. Makanya sering-seringlah berwudu supaya apa, nanti muka ini bercahaya, orang mandangnya enak. Ya, nggak bisa dibohongin. Nah, ini bagian daripada syarat-syarat tayamum yang jumlahnya ada 10. Baik, yang pertama. Yang pertama ayyakuna biturabin, dengan tanah di satu. Orang tayamum dengan tanah, ya, dengan debu, ya. Bagaimana harus dengan tanah? Sebab tanah itu salah satu zat yang bisa menghilangkan. Makanya kalau orang dijilat anjing, megang babi, cuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Salah satu zat yang bisa menghilangkan daripada hilangnya zat yang bisa menempel di badan kita ini cuma tanah. Makanya kita semua ciptaannya dari tanah. Ya, ini kita tanah nih semua nih. Ya, ini yang perempuan tanah, laki tanah, kita semua. Ya, kalau nanti ada orang yang barangkali ciptaannya, ada orang yang suka emosi, dikit-dikit marah-marah, itu biasa ciptaan dari tanah sengketa biasanya. Ya pokoknya marah-marah mulu, orang negur dia marah, ya diajak ngobrol dia marah, nih jangan-jangan diciptainya dari tanah sengketa nih orang, ya tanah rebutan nih, ya. Nah itu kenapa dari tanah? Nah, habis sedikit dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu Allah menciptakan Nabi Allah Adam dari 7 tanah. Ya. Nabi Allah Adam manusia pertama diciptakan oleh Allah dari 7 tanah, bayangin. Ya, tanah ini diambil, ini diambil, ini diambil, maka ciptaannya cakep indah. Ya. Itu Nabi Allah Adam ketika turun ke alam dunia itu 60 hasta, bayangin. Ya. Nabi Allah Adam turun ke alam dunia 60 hasta, kurang lebih 30 meter lah panjangnya. Ya, beliau 30 meter tingginya. Orang Indonesia rata-rata berapa tingginya? 100 berapa? 100 berapa? 80-an ya. Tapi Nabi Allah Adam 30 meter. Kita siapa kalau 30 meter? Ya kebayang ya. Ya. Terus perubahan zaman terus semakin kecil. Dan orang Indonesia termasuk salah satu orang yang nggak tinggi, nggak pendek, sedang. Orang Indonesia nih, ya. Tapi kalau orang Eropa Barat itu tinggi-tinggi, 180, 190, bahkan 200. Ya, kita ini tinggi kagak, pendek kagak. Ya, kita mah begitu. Ya, makanya ciptaannya dengan tanah, kita dikembalikan ke tanah. Kapan dikembalikan ke tanah? Kapan dikembalikan ke tanah? Nanti. Ada yang mau daftar enggak? Hah? Enggak ada. Ada yang mau daftar bilang. Ya, makanya harus dengan tanah. Selain tanah nggak bisa. Ya. Saya tayamum nggak pakai tanah, pakai bedak, nggak bisa, bangkis mulu. Bedaknya bedak salisi lagi yang gatal. Ya, nggak bisa. Harus dengan tanah. Ya, nanti bagaimana tanah itu nanti jelasin di poin-poin selanjutnya. Pokoknya poin pertama, orang tayamum itu harus dengan tanah atau debu. Ya. Nah, ini Abi sama Bang Obay pernah naik pesawat. Wudunya tayamum di pesawat. Ya. Jangan ngambil wudu, jangan ngambil tanahnya atau ngambil debunya di luar pesawat, lah ayo terbang kita. Ya, di dalam. Ya, kata pramugari bahasa Inggris ya. Kalau bahasa kita sekarang udah masuk waktu sholat zuhur, kita tayamum, nempelin aja kita apa di bangku, apa di dinding kapal, silakan, jangan di mesin, jadi wajib keripik kita di mesin. Ya. Itu tayamum tuh. Tayamum selesai kita sholat dulu. Ya, sholatnya diri, yang nggak bisa diri bagaimana? Kita duduk sholatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, makanya
orang yang sholatnya bertayamum dengan duduk di atas pesawat, ulama fikih itu dianggap sah. Dianggap sah. Kan harusnya berdiri, darurat. Kan harusnya berwudu, dia kata bertayamum, darurat. Kalau pakai wudu dalam pesawat nggak bisa nampung airnya. Kamar mandi pesawat itu kecil banget air, cut, lama kita wudu. Kalau 400 orang jamaah umroh wudu semua, waduh, pesawat kehabisan air. Maka kecil tayamum. Ya, itu yang takaran pesawat Saudi Airlines 400 orang. Belum pramugarinya, belum barang-barangnya, belum kopernya, belum pengek-teteknya, wah banyak. Ya, apa? Abang tadi Abi ngomong apa? Pengek-tetek salah ya. Ya, nah itu. Ya, jadi harus dengan tanah. Baik. Yang kedua, wa alla yakuna at-turabu tahiran. Tanahnya tanah yang suci. Ya. Kenapa harus tanah yang suci? Artinya orang tayamum nggak sembarangan tanah. Mentang-mentang tanah pengen nyendok, nggak tahu ini kembang pasir kan repot. Apa kembang pasir? Apa? Tai kucing. Nah, itu nggak sembarangan, gue pengen nyendok kayak begini nggak bisa. Pas lagi basuh muka, ma ini bau apa ini? Ya nggak bisa. Jadi harus dilihat dulu. Ini kira-kira tanah ini udah bersih apa kagak? Dilihat dulu tanahnya. Ya, jangan kerikil, jangan bekas gempuran tembok. Nah, itu nggak bisa. Habis orang bongkar rumah, ada gempuran putihnya kita pakai buat tayamum, nggak bisa. Ya, bersih kagak, meletak iya buka. Ya, jadi harus dengan tanah zatnya. Ya. Dan tanahnya juga jangan diairin, mentang-mentang tayamum, tanah diairin, dikoclak, maybe kayak cat, dan dipegang, berbelumer di muka, masuk kuping kayak conge, baik. Nauzubillah. Ya, jadi tanahnya tanah kering itu. Orang tayamum itu kenapa tanah kering? Nah, tuh, ketika nempel, ntar prakteknya ntar ada di babnya tuh. Seret, nempel, selesai, basuh muka, basuh tangan, selesai. Ya, makanya enaknya orang nanti bisa bertayamum kondisi apapun. Aduh meriang tayamum aja. Tuh. Abi 2 minggu lalu sakit hampir berapa hari. Ya, pulang ngaji nengokin orang sakit ceritanya. Nggak taunya ini kesambet nih orang. Bayangin kesambet, tahu kesambet? Abi masuk, Abi obatin, dipegang tangannya, dipegang punggungnya. Nggak taunya nepak ke Abi. Kata orang tahu nepak tahu nepak, nempel sama kita. Nah itu amriang udah, nggak wudu dah, kita tayamum aja udah. Oh, ya tayamum udah, dingin karena air itu masya Allah. Ya, jadi yang namanya tanah kudus suci sama seperti air. Ini airnya. Ini air suci enggak? Mensucikan enggak? Nah, ada 2 nih. Nanti di bab air nanti dijelasin. Air suci mensucikan. Ada yang namanya suci enggak? Perempuan ada yang namanya suci enggak? Ada enggak perempuan yang namanya suci? Ada. Nanti kalau suci nggak bisa masuk masjid. Batas suci soalnya. Kesian itu. Ya, nggak bisa masuk masjid tuh. Ya, di Ubin batas suci, diem pengen jengking depan masjid. Ya. Ini air suci mensucikan enggak? Nah, dilihat dulu. Ya. Ini suci, Bi. Tadi Abi minum suci. Tapi nanti lihat buat proses buat wudunya suci apa, mensucikan apa enggak. Nanti masuk ke bab air terhadap babnya. Ya. Nah, yang penting tanah tersebut suci untuk dipakai bertayamum. Nah, terus wa alla yakuna mustamalan, dan tanah tersebut tidak mustamal. Biko mustamal gimana maksudnya? Nah, mustamal itu yang sudah dipakai, itu mustamal. Ya. Jadi gini. Kita nih lagi tayamum,
sama seperti wudhu, cuma tayamum kita seperti pakai bedak. Seperti pakai bedak. Tuh. Ini mustakmal nih. Tayamum begini mustakmal. Ya. Jadi kalau orang bertayamum begini nih, ini mustakmal, bukan tayamum ngerapihin pipi. Bukan, ya. Jadi kalau ini hati-hati mustakmal, sama seperti orang wudhu. Orang wudhu terus usap aja terus, jangan begini. Sayang dari salon. Nggak boleh begitu. Harus diusap terus sampai selesai. Itu jangan. Beda. Ya, kalau perempuan tuh pakai bedak kan begini. Bedak sudah merah nih, hitam di bendera Irak tuh begini. Ya. Tapi kalau wudhu dengan tayamum harus semua diusap. Jangan begitu. Sama seperti tangan. Tangan juga jangan begini. Nah, nggak boleh kita wudhu dengan tangan itu nggak boleh begitu. Dia harus diusap semua bagian-bagian. Terus jalan. Ya disebutnya seperti orang yang jalan ini biasa. Berjalan biasa. Ya. Jadi jangan sampai mustakmal. Baik wudhu ataupun tayamum jangan sampai mustakmal. Ya. Ini penting. Kenapa penting? Sebab masih banyak orang yang berwudu tapi airnya mustakmal. Bukan mustakmal dari kocorannya, tapi mustakmal dari anggota setelah dikocorkan di muka atau di bagian tempat wudunya. Ya, paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Nah, kalau tempatnya bagaimana? Mustakmal enggak? Ini kita ada. Ini wadah nih. Ya, ini wadah. Ini kayak baskom. Kita mau tayamum, ini tanah. Tanah ini kita mau pakai berapa kali juga boleh. Ya. Kita sakitnya seminggu lebih. Kita naruh baskom atau naruh nampan. Ya, isiin tanah. Kita ini mau pakai berapa kali ini boleh, ini nggak mustakmal. Yang mustakmal itu nanti khawatir kita salah basuh bisa jadi mustakmal. Ya, paham sampai di sini? Paham ya? Jadi kalau bedanya dengan berwudu, kalau berwudu mah dari kocoran. Tahu kocoran? Air apa namanya? Keran. Ya tinggal ngocor tuh. Makanya dia mah nggak ada mustakmal. Di kobangan. Tahu kobangan? Ada yang pernah ziarah ke Angno Gentur belum? Ini kita kalau ziarah ke Angno Gentur itu ada kobakan masuk ke musola. Musola depan itu kobangan gede lumayan. Orang yang mau masuk situ copot sendal, nginjak itu kolam baru naik ke musola. Abi tanya, Kang, wudu paling mana ya? Wudu di sini kan. Bayangin, diinjak pakai kaki wudu di situ. Gede dari ujung ke ujung kobangannya. Jadi orang wudhu di situ, air jatuh ke situ. Ternyata wudhu di situ dia ada air untuknya, ya, yang terus kebuang ke isi, dan itu nggak mustakmal. Kenapa nggak mustakmal? Sebab sudah melebihi daripada dua kul. Nah kalau kita wudhu di ember jatuhan baru mustakmal karena kurang dari 2 kula. Tapi kalau buat tayamum ada tanah di nampan kita pakai berulang kali itu nggak tayamum. Yang nanti nggak mustakmal. Yang mustakmal nanti khawatir salah kita membasuh bisa mustakmal. Paham ya? Paham nggak di sini? Paham ya? Sebab nanti kita nggak tahu kondisi apa nanti di kemudian hari. Ya, kondisi yang kita nggak bisa wudhu tapi kita harus melakukan tayamum, kita harus bisa. Nah nanti praktek yang telah diajari. Nah terus wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahuhu, dan tidak tercampur dengan tepung atau seumpama tepung. Ya. Tanah itu enggak kecampur. Ada nampan isinya tanah. Ketumpahan bedak, kagak boleh tuh tanah dipakai lagi. Sebab kecampur bedak. Lagi yang dikasih contoh. Ada nampan tanah tuh di nampan. Ketumpahan terigu, makanya mau goreng pisang, blok aja, nggak boleh kita pakai lagi tuh, ya. Kenapa nggak boleh kita pakai? Sebab sudah tercampur dengan terigu. Nah kita sekarang jangan sampai tercampur dengan apa?
dengan perkara dengan sahabat yang merusak agama kita. Tuh filosofnya. Filosof air begitu makanya. Ya, bergabunglah, bersahabatlah kepada orang yang membangun agama dan jangan sampai bersahabat orang yang menjauhkan dari agama. Ya. Jadi beruntung teman yang selalu ngingetin sholat yuk, ngaji yuk, sholat yuk. Ini teman beruntung. Teman begini nih kalau mati merem matanya. Oh ya, benar nggak? Ini kalau teman begini kalau mati matanya merem. Kalau melek, bayangin. Ya, makanya beruntung orang yang sudah bersahabat kepada teman yang ngajak kebaikan, nah itu pertahanin. Ya, po ngaji yuk, bar ngaji yuk, dit ngaji yuk, ngaji yuk. Ya, ini ya beruntung makanya. Ya. Nah ini jangan sampai tercampur tanah dengan tepung atau seumpamanya tepung. Baik. Wa ayat sejahu, dan orang yang bertayamum harus punya tujuan bertayamum. Kenapa harus punya tujuan tayamum? Jangan sampai diledekin. Ngapain itu mindahin tanah ke muka? Dia pendikata itu, dia nggak boleh begitu. Orang punya tujuan tayamum, lihat aja tuh muka kayak berdebu-debu ini tuh pengen jadi abri itu. Dia emang begitu tayamum. Ya. Jadi nggak boleh orang punya tujuan untuk bertayamum tapi niatnya terlepas atau di luar dari tayamum. Nah terus wa ayyam saha wajhah wa yadayhi wa darbataini. Nah, mengusap wajah dan dua tangan. Jadi tayamum cuman ngusap wajah dan dua tangan. Itu cuma dua anggota wudu, cuma dua anggotanya. Wajah dan kedua tangan. Bidor bata ini dengan dua tepukan. Ini kasih contoh dikit. Pertama, wajah. Di wajah nih. Batasannya sama seperti ya. Batasan wajah sama seperti wudu. Yang kedua, batasan kedua tangan sama seperti wudu, dari sikut sampai ke ujung jari. Jadi batasannya dulu kita pahami. Kalau di luar ajaran kita cuma sampai pergelangan, itu yang nggak boleh. Tapi kita Imam Syafi'i mengajarkan sampai sikut. Jadi wajah dan dua tangan batasannya sama seperti wudu. Bidor bata ini dengan satu kali tepukan. Tepukan pertama buat wajah, tepukan kedua buat kedua tangan. Nggak boleh lebih dari itu. Ya, bisa dipahami? Bisa dipahami nggak? Bidor bata ini dua tepukan. Tepukan pertama ke depu buat wajah, tepukan kedua buat kedua tangan. Nggak boleh lebih dari itu. Lebih dari itu batal tayamumnya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Lagi ya, diulangi. Dua tepukan. Tepukan pertama ke debu buat wajah, tepukan kedua buat kedua tangan. Lebih dari itu batal tayamumnya. Maksudnya bagaimana, Bi? Dikasih contoh. Kita mau tayamum. Kita tayamum, kita siapin nampan. Ya. Nampan yang berisi dengan tanah. Ya. Ini tepukan pertama nih. Ini tepukan pertama. Ini lihatin Nabi. Ini tepukan pertama. Sebab cuma dua kali tepukan. Ini tepukan pertama nih. Tepukan pertama kita tempel di tanah. Jangan langsung ke muka. Ya. Tapi kita keprek dulu. Ngebuang apa? Debu yang kasar. Ya, debu yang kasar. Jadi gini-gini jangan, kalau digini nanti debunya hilang. Tempel, kita giniin. Kenapa? Ngilangin debu yang kasar. Udah di muka. Tuh. Tempel di muka. Jangan kayak begini ya, nggak boleh. Ini nanti mustahmal. Tempel di muka. Tuh, semua tuh. Bagian-bagian itu semua. Sampai terakhir ke bawah jenggot. Bisa dipahami?
Bisa dipahamin? Lagi yang dikasih contoh. Ini tepukan yang pertama. Ke tanah atau ke debu, tempel. Kalau debunya banyak, nggak diginiin. Tapi kalau debunya sedikit jangan diginiin. Sebab kenapa? Orang ketika tayamumnya di jok, di pesawat, di tembok, kalau debunya sedikit langsung aja ke muka. Tapi kalau di tanah, maka kita gini dulu untuk menghilangkan tanah yang kasar. Tempel sampai ke muka tuh selesai. Kayak wudhu aja udah, kayak basuh wudhu sampai selesai. Bisa dipahamin? Bisa dipahamin? Tepukan yang kedua buat apa? Tepukan kedua buat apa? Tangan. Tempel lagi. Kalau banyak tanah yang kasar, kita geprak lagi. Tempel tuh. Ya, ini begini prakteknya nih. Jangan begini. Jangan. Ya, tempel tuh. Terus sampai ke sikut, terakhir jempol. Ini terakhir yang kanan tuh. Kemari, terus terakhir jempol. Selesai. Bisa dipraktekin? Bisa? Ini. Ayo. Abi mau lihat. Ayo semua kita praktek di tangan. Kalau wajah nggak apa-apa, duduk aja. Ayo. Duduk aja, jangan diri. Begini. Lihat. Ayo sama-sama. Ini yang kanan dulu, yang kanan nih. Begini ya. Bisa? Nih. Jadi punggung yang kanan dipegang sama yang kiri begini. Bisa ya? Nah, baik. Tarik ke sikut. Balik lagi tangannya. Diputar dari sini, diputar. Tuh. Diputar tangannya, nanti jempol ketemu jempol. Bisa? Nih, tuh. Terus diputar ketemu jempol. Satu. Yang kiri. Ini kan masih ada tanah nih. Ya, jangan buat bukil baik. Ya. Nah, sekarang yang kiri. Terus putar ketemu jempol. Selesai. Bisa? Lagi dipraktekin. Nih. Ya. Terus usap. Tuh, sampai sikut. Terus ketemu jempol. Lagi yang kiri. Tuh. Terus sampai ke sikut, terus sampai ketemu. Selesai udah tayamum. Kalau wajah sama seperti wudhu basuhannya. Ini yang tangan yang jarang orang pahami. Bisa? Coba yang laki. Abi mulai prakteknya. Coba ayo lihat yang laki. Ayo. Terus. Nah, yang kiri. Terus. Ya, cakep. Awas jangan keputar tangannya. Nggak balik lagi, nggak tahu setruk tangannya. Coba yang perempuan, dilihat. Ayo. Yang kanan dulu, yang kanan. Jangan tangan temennya diusap, tangan sendiri. Nah, yang kanan, ayo. Nah, terus yang kiri. Nah, terus. Bisa? Paham? Itu caranya begitu. Ya. Baik, ada pertanyaan nggak sebelum dilanjut? 3 poin lagi. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan sebelum dilanjut? Ayo. Nanya apa? Abi niatnya apa, Abi? Niatnya. Abi pertama nawaitu tayammuma listibahatis shalah fardhu lillahi ta'ala. Abi pakai bahasa Indonesia aja ya. Aku niat bertayamum untuk
melaksanakan sholat karena Allah. Udah selesai. Ya, niatnya lagi membasuh muka, sama kayak wudhu niatnya. Ya, proses niatnya sama seperti wudhu. Ya, listibahati sholat itu sebetulnya untuk memperbolehkan sholat, boleh ditambahkan. Aku niat tayamum untuk memperbolehkan sholat karena Allah. Sudah selesai. Itu tayamum, itu niatnya. Ya, bisa? Aku niat bertayamum untuk memperbolehkan sholat karena Allah. Ya, bisa niatnya. Bisa. Niatnya kapan? Lagi membasuh. Ada lagi, silakan. Hah? Ada? Sebelum lanjut? Ada? Abi lanjut kalau nggak ada. Hah? Ada nggak? Nggak ada. Abi lanjut ya. Wa an yuzila an najasah awalan. Menghilangkan terlebih dahulu najis. Najis yang dimana? Najis dubur dan kubul. Najis lubang depan dan lubang belakang. Kalau andaikan pipis nggak ada air, ini udah kita ajarin dulu, udah pernah kita bahas dengan menggunakan batu. Tuh. Ya, dilap boleh nggak? Boleh dilap. Ya. Jadi najisnya harus hilang dulu, jangan sampai kencing kagak cebok. Tayamum baik dasah tayamum. Ceboknya di tembok nih, ya bersih kagak meledak. Ini kadang-kadang supir angkot enak banget nih, masya Allah. Berhenti pinggir jalan, dia kencing buka pintu, itu masya Allah penumpang bongkek itu. Kenapa? Bau kencing, ya kencing di lubang semut nggak boleh. Khawatir nanti bukan semut yang bersembunyi, ular anaconda. Nah, jangan. Kadang-kadang yang laki nih kalau kencing dibikin nama nih. Ya, dibikin nama. Ya, di lapangan Tanah Merah. I love you, panjang tuh kencing, masya Allah. Nah, boleh. Ya. Kencing di bawah pohon nggak boleh, khawatir pohonnya angus. Kencing di tempat orang berteduh nggak boleh juga, tempat orang ngadem, orang di tiduran. Ini bau apa nih? Kayak bau setan nih, nggak tahu kencing orang. Jangan, ya itu nggak boleh. Ya, dah. Wa yastahida bil qiblati qiblah. Jadi orang tayamum disyaratkan menghadap kiblat. Kiblat mana kiblat? Nah, jadi kita tayamumnya mengarah kiblat. Kita siapin tanah dinampang, kita hadapkan ke arah kiblat. Ya, kita arahkan ke arah kiblat nih. Posisi kita buat tayamum. Beda sama wudu. Wudu mau arah kiblat mau arah barat mau arah timur, selatan, utara, bebas kalau wudu mah. Kalau tayamum dianjurkan untuk mengarah kepada kiblat. Kiblat kita mana? Kiblat kita mana? Hah? Kiblat kita mana? Hah? Kiblat kita mana? Ka'bah. Ka'bah ada di mana? Di mana? Di mana? Mie ayam coy, bukan. Ya, kiblat itu Arab Saudi, ya, Timur Tengah. Ngomongnya anak ente. Anak ente anak ente bahrul anak pikun kan? Nah, ada pertanyaan silakan sebelum dua lagi dibahas. Tapi kalau tayamum kan habis menghadap kiblat ya, Bis. Kalau lagi di bis, lagi di kereta gimana, Bis? Kenapa? Apa? Kalau lagi di bis kan kiblatnya nggak nentu, gimana tuh, Bis?
kita tayamum di bis, tayamum di pesawat, tayamum di kereta itu boleh nggak menghadap kiblat. Lagi naik kereta bilang masinis pada ke kiblat, wah tabrakan urusan, nah beda jalur, ya nggak bisa. Pak pilot, saya mau tayamum madep ke kiblat ya, wah kayaknya pesawat udah muter-muter di situ. Kan dia punya masing-masing aksesnya, ya. Jadi kalau buat di kendaraan boleh kita tidak menghadap kiblat kecuali tidak di atas kendaraan. Tuh. Silakan lagi. Ada lagi nggak? Jadi kalau sholat kan di dalam bis itu niatnya harus menghadap kiblatnya nggak? Wajib. Wajib. Kalau di atas kendaraan niat sholat wajib menggunakan mustaqbilal kiblati. Kenapa? Sebab kendaraan tersebut bisa jadi tidak mengarah kepada kiblat. Naik bis, Pak, ini kiblat udah nyampe belum? Belum. Udah mustaqbilal kiblati, wajib. Tuh. Ya. Ada lagi, silakan. Ada lagi? Abi lanjut ya. Wa ayakuna at-tayammum ba'da dukhulil waqti. Tayamum udah masuk waktu sholat. Nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sholat isya udah aja baru kita tayamum. Sebelum masuk waktu sholat kita tayamum kagak sah tayamumnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, udah subuh tayamum. Allahu Akbar, udah zuhur tayamum. Nggak boleh kecuali sholatnya sholat darurat. Seperti apa? Sholat jenazah. Tuh, sholat jenazah kan kapan baik? Sebelum waktu masuk sholat, kadang malam, kadang pagi, kadang siang, kadang sore. Pernah nyolatin jenazah malam? Udah pernah? Waduh, taruhannya mental itu, nggak kuat-kuat, kecil itu. Ya, imam Allahu Akbar kerandang goyang. Ya bangun dah. Ya. Imam cuma sekali takbir, assalamualaikum, kabur. Taruhannya mental, waduh. Ya. Nah itu. Nah ini dulu pernah kejadian sama Abi. Abi dulu waktu zaman mondok, zaman santri, orang kampung minta santri ngaji di kuburan. Teman jatahnya bagian malam jam 12 sampai pagi. Abi kebagian jam 1 malam. Di makam cuman ada satu orang yang nungguin, begitu molor lagi tuh orang. Udah gitu habis hujan becek lagi ngaji mati lampu lah, Allah wala kuwata. Adalah mati, Abi mau kabur kagak tahu jalan keluar. Itu baru tadi sore dimakamin, malamnya Abi ngaji di makam. Bayang. Mau tidur juga khawatir nanti. Aduh, itu mati lampu, bayangin dapat malah wangi banget kembangnya di mayat, masya Allah karim. Ya, jadi orang taruhannya mental. Kita juga bakal mati kok semua. Ya, kita bakal mati semua. Tinggal nungguin aja waktunya kapan. Ya, mau perempuan duluan, Abi belakangan, terserah Allah aja udah. Ya. Mau yang laki duluan, Abi belakangan, Allah terserah aja udah. Ya. Ya Bar. Nah ini. Ya, ada lagi pertanyaan silakan. Tanggung satu lagi. Ada lagi? Hah? Tanggung ya, habisin ya. Yang ke-10, bertayamum cukup buat 1 kali sholat fardu. Ya. Tayamum cukup buat sekali sholat fardu. Isya tayamum, ntar subuh tayamum lagi walaupun dia nggak kentut, kagak pipis, tayamum lagi ntar subuh mah. Kecuali sholat sunat,
Qobliyah ba'diyah, sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat wudu, sholat sunat yang lainnya boleh dia nggak tayamum lagi kecuali sholat fardu. Kalau wudu boleh nggak buat berapa kali sholat? Kalau wudu boleh nggak? Boleh. Ini kita maghrib belum batal, azan isya nggak wudu lagi, boleh nggak? Tapi kalau tayamum, kita maghrib tayamum, isya azan kita belum batal, tayamum lagi. Karena malah cuman cukup satu waktu sholat kecuali sholat sunnah. Imam Syafi'i sholat subuh pakai wudhu, sholat isya itu selama 40 tahun. Yang lagi Imam Syafi'i, imam kita, imam mazhab 40 tahun sholat subuhnya pakai wudhu, sholat isya. Bayangin ya, luar biasa nggak? Luar biasa nggak? Sholat subuh wudhunya pakai wudhu isya, berarti beliau dari isya sampai subuh kagak batal. Bukan kagak wudhu, siapa yang ngomong itu lemes banget. Ya, kagak batal, bukan kagak wudhu, kan udah wudhu isya kan. Ya, nggak batal ya. Masya Allah. Kita mah wudhu isya wudhu, maghrib wudhu, orang lemes pantat kita. Ya, ya, tuh bayangin, Masya Allah. Ya, ini makanya orang-orang dulu menjadi ulama-ulama besar, dan tayamum cukup untuk satu waktu sholat. Paham gak di sini? Paham gak di sini? Ada pertanyaan ya, silakan. Lagi? Ya, sambil nunggu pertanyaan saya bertanya. Iya. Ya, berkaitan dengan tayamum saya bertanya. Kalau kita bertayamum sendiri mungkin sudah biasa. Nah, seandainya kita bertayamum tapi kondisi kita tidak memungkinkan untuk kita bertayamum sendiri, apakah boleh diwakilkan dengan orang lain dan caranya bagaimana kalau seandainya boleh? Iya. Jadi kalau kita sakit, kita stroke, katakan stroke nih, kita stroke dari ujung rambut sampai ujung kaki udah ngampleh, baik. Kita pengen apa namanya, pengen sholat, tapi kita ditayamumin, boleh nggak? Boleh. Kita dibasuhin mukanya, habis basuh muka kita dibasuhin tangannya, habis dibasuhin yang kanan baru yang kiri, boleh. Caranya sama seperti cara yang tadi, ya boleh. Nanti suruh niat yang sakit, bang, nanti kalau lempengan saya basuh muka, abang niat ya. Tuh. Niatnya bagaimana? Nih niatnya, saya niat tayamum untuk memperbolehkan sholat karena Allah, selesai. Lagi diwuduin boleh nggak? Boleh. Kita pengen wudhu tapi nggak bisa ngapa-ngapain, diwuduin, dibasuhin semua, boleh. Ya. Ada yang mau diwuduin sama Abi. Siapa yang mau diwuduin sama Abi? Tapi direbahin wudhunya. Nah iya, orang kan diwuduin kan mati, namanya direbahin. Ya, gitu. Jadi boleh kalau ditayamum atau diwuduin. Dibadalin sholat boleh enggak? Ya, temennya enggak sholat. Ada nitip badal ya, nih 1.000 badalin, nggak bisa. Kenapa ya badal haji? Nggak bisa. Ya. Teman diajak sholat, dikasih duit kita 50.000 nih, nanti badalin saya sholat, ya nggak bisa. Kalau badalin haji boleh, badalin umroh boleh, diwuduin boleh, ditayamumin boleh, disolatin, dibadalin buat sholat, ya bisa. Tuh. Ya, kalau begitu ntar yang enak orang kaya. Anak nggak sholat, tuh 10 juta buat seminggu, badannya sholat, wah enak banget. Yang kasih orang miskin, tonggang, bang, sholat dulu bang, lagi badahin ini, lu sholat badahin, nggak bisa. Tuh, makanya kalau sholat mah disebut dengan individu atau fardu ya. Ya begitu, jadi boleh diwuduin dan ditayamumin boleh.
Silakan, ada lagi. Perempuan ada lagi ya? Hah? Hah? Ada? Nggak ada. Cukup? 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 Iya. Ada lagi? Nggak ada. Sudah. Ayo silakan bebas dia nanya. Hah? Gak boleh lah. Maaf Bi. Iya, Abi maafin dia. Oh, iya. Kalau orang nggak punya tangan, tayamum gimana ya Bi? Betul juga. Benar. Iya, bagus pertanyaannya. Orang nggak punya tangan. Iya, siapa namanya? Dika. Dika. Orang nggak punya tangan, gimana Bi tayamumnya? Bentar, bagus pertanyaannya. Antara Bi nggak kasih duit ya? Orang tangannya segini nih, buntung, sesikut-sikut ya. Dia nggak wajib basuh tangan, nggak wajib basuh tangan. Buntungnya selengen, nih selengen, maka dia masih ada kewajiban buat basuh tangan. Sampai sini nih. Kalau dia sesikut yang buntungnya dia nggak wajib. Mas orang tayamum, ya nggak boleh, nggak bisa. Ya. Apalagi sampai buntungnya segini, nggak ada kewajiban. Tuh, ya. Bi, orang nggak punya pala, tayamum boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Orang nggak punya pala, tayamum boleh nggak? Hah? Enggak. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Ya mati, nggak punya pala. Ya. Majlis Al-Madani nggak pada pakai penjibak, palanya nggak ada. Abi nggak jadi ngajar, pulang aja. Iyalah, nggak ada pala, serem. Ya, perempuan cantik mana tuh gak ada palanya, mana bisa lihat? Nggak bisa. Ya, jadi pala ini adalah mahkota terindah. Orang nggak punya kuping masih hidup, nggak punya tangan masih, tapi nggak punya pala. Coba dah jalan sama temen nggak ada palanya, waduh, kebayang dah. Ya, nah itu. Ya, jadi orang yang buntung dilihat dulu buntungnya sampai di mana. Ada lagi, silakan. Ada lagi? Hah? Ada? Ya. Baik. Ini saja dari Abi 10 syarat untuk orang bertayamum. Ya, mudah-mudahan walaupun nanti kondisi apa ke depan kita nggak tahu, cuman kita sudah punya ilmunya, insya Allah bisa kita kerjakan. Ya, itu saja dari Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi telah kita ikuti kajian kitab Safinatun Najah yang saat ini kita membahas
mengenai bab tayamum. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat kita, kita pahami, kita ngerti, sehingga kita bisa terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Ya, adik-adik sekalian, mari sebelum kita tutup ya, kita baca doa dulu. Ya. Kita bacakan doa kafaratul majlis dari saya selaku pembawa acara. Mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.